Imam untuk Anisa bab 10. Yasmin tidak terima ditegur seperti itu oleh Imam. Kamu kok malah belain dia sih? Tanyanya kesal. Udahlah Yas, aku malas debat, ucap Imam kemudian ia berlalu. Anisa dapat mendengar perdebatan mereka, namun ia tidak berani untuk ikut campur. Sepertinya hubungan mereka sudah sangat dekat. Iyalah, mereka kan tunangan. Artinya sebentar lagi mereka bakalan nikah, gumam Anisa sambil menahan rasa sakit di hatinya. Ya Tuhan Nis, kamu bodoh banget. Bisa-bisanya suka sama tunangan orang. Kenapa nggak cari tahu dulu sih? Keluh Anisa. Saat sedang melamun, Anisa mendapat panggilan telepon. Ia yang sedang tidak bekerja pun langsung menjawabnya. Telepon terhubung. Assalamualaikum Mas Yusuf, ucap Anisa. Waalaikumsalam. Apa kabar Nis? Tanya Yusuf. Alhamdulillah kabar baik Mas. Ada apa? Ini, kebetulan hari ini saya mau menemui Pak Yakub. Apa kamu mau ikut? Tanya Yusuf. Mendengar nama papahnya disebut, Anisa pun sangat senang. Emangnya boleh, Mas? Tanyanya. Boleh, kamu kan keluarganya. Kalau mau, biar nanti saya jemput, sahut Yusuf. Ia sangat peduli pada Anisa. Apalagi Yusuf sangat mengenal betul siapa Yakub. Ia tahu bahwa Yakub dan keluarganya merupakan orang baik. Kalau begitu, nanti aku tunggu di perempatan dekat tempat aku kerja aja ya, Mas. Nanti aku kirim alamatnya, ucap Anisa. Oke, telepon terputus. Anisa pun menemui Lucy untuk meminta izin. Permisi, Bu, ucap Anisa saat berhadapan dengan Lucy. Anisa, ada apa? Tanya Lucy. Ia yakin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh gadis itu. Maaf mengganggu. Ini, kalau boleh, saya mau minta izin pergi keluar sebentar, ucap Anisa. Oh iya, silakan. Lagi pula pekerjaan kamu kan sudah beres, sahut Lucy. Ia tidak ingin terlalu ikut campur untuk masalah urusan pribadi Anisa, sehingga Lucy tidak menanyakan kemana gadis itu akan pergi. Terima kasih, Bu. Insya Allah sebelum sore aku udah pulang, jawab Anisa. Iya, hati-hati di jalan. Anisa pun bersiap untuk pergi. Mendengar Anisa hendak pergi, Imam merasa penasaran. Mau kemana dia, Bu? Tanyanya. Saat itu kebetulan ia hendak mengambil minum di dapur. Entahlah, ibu gak nanya, jawab Lucy santai. Pantasan aja tadi kamu ribet. Ternyata dia kerjanya gak benar. Lagian ngapain kamu kepo sih, Mas? Bukan urusan kamu juga kan dia mau pergi kemana? Ucap Yasmin. Ia kesal karena Imam ingin tahu masalah Anisa. Lucy melirik sekilas ke arah Yasmin. Ia semakin tidak respek pada wanita itu. Sudahlah, Mam. Lebih baik urus tunanganmu, jangan urus wanita lain, sindir Lucy. Imam pun jadi kesal karena Yasmin merusak suasana hatinya. Ia paling tidak suka jika ada orang yang jahat pada orang lain. Padahal gadis itu adalah pilihannya sendiri. Lucy pun sejak awal biasa saja pada Yasmin. Selama sikap wanita itu baik, Lucy tidak keberatan. Namun saat ini wanita parubaya itu baru mengenal sifat asli Yasmin. Tak lama kemudian Anisa pamit pada Lucy kembali. Ia tak pamit pada Imam karena baginya bosnya adalah Lucy. Bu, saya permisi dulu, ucap Anisa. Iya, hati-hati ya nak, sahut Lucy. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anisa pun meninggalkan rumah itu. Saat Anisa sudah pergi, Imam terlihat salah tingkah. Entah mengapa ia sangat penasaran gadis itu hendak pergi kemana. Kamu kenapa sih? Kayaknya gak nyaman banget. Emang gak seneng ya aku udah pulang? Tanya Yasmin kesal. Ya seneng lah. Itu cuma perasaan kamu aja kali. Aku biasa aja kok. Jawab Imam. Ia tidak ingin menunjukkan kegelisahannya di depan Yasmin. Bagaimanapun hubungan Imam dan Yasmin sudah erat. Apalagi mereka sudah bertunangan. Sehingga meski dirinya peduli pada Anisa, Imam tetap menjaga hati Yasmin yang memang ia cintai itu.
Gimana kalau kita ngedit aja? Kalau udah lama kita nggak jalan bareng. Yuk, ajak Yasmin. Mau kemana? Tanya Imam. Kemana kek? Nonton atau apa gitu? Yasmin begitu bersemangat. Jika tidak ada Anissa, ia bersikap baik seperti biasanya lagi. Ya udah, aku ganti baju dulu ya, ucap Imam. Ia pun beranjak untuk berganti pakaian. Setelah itu mereka pamit pada Lucy dan meninggalkan rumah tersebut. Ya ampun, udah berapa lama aku nggak datang ke sini ya? Kayaknya udah banyak banget perubahan, ucap Yasmin saat berada di jalan. 2 tahun kan? Sahut Imam. Iya juga, pantesan aku kangen banget sama kamu. Yasmin langsung bergelayut manja pada lengan Imam yang sedang menyetir itu. Kamu masih mau kembali ke luar negeri? Tanya Imam. Sebenarnya tidak suka tunangannya itu pergi lama ke luar negeri. Namun Yasmin sangat gigih dengan karirnya, sehingga ia berusaha meyakinkan Imam agar mengizinkannya pergi. Hal itu pula yang membuat mereka saat ini sudah bertunangan. Dulu ketika Yasmin hendak pergi ke luar negeri untuk mengejar karirnya sebagai model, Imam sempat menolak. Namun karena Yasmin memohon, ia pun tak tega. Akhirnya Imam mengizinkan Yasmin pergi dengan syarat mereka harus bertunangan lebih dulu. Sebab pria itu khawatir jika kekasihnya pergi begitu saja. Mungkin Yasmin akan diambil pria lain. Ia tidak sadar bahwa meski bertunangan pun peluang Yasmin selingkuh cukup besar. Namun ia selalu berpikir positif dan percaya pada wanita yang ia cintai tersebut. Sementara sih enggak, tapi nggak tahu nanti gimana. Jawab Yasmin. Imam menoleh ke arah Yasmin. Kalau kamu keluar negeri lagi, terus kapan kita nikahnya? Tanyanya. Sayang, aku lo baru pulang. Udah bahas yang serius aja. Nanti dulu ya bahasnya, ucap Yasmin manja. Meski sempat mengatakan bahwa Imam adalah calon suaminya, tetapi Yasmin belum ingin menikah. Sebab jika dirinya menikah, kemungkinan karirnya sebagai model akan redup. Pergerakannya pun akan terbatas. Imam langsung diam. Ia kecewa karena Yasmin selalu seperti itu. Dulu pun sebenarnya Imam sudah pernah melamarnya. Namun Yasmin selalu beralasan, sehingga saat ini mereka hanya bertunangan. Saat sedang kesal pada tunangannya itu, Imam melihat Anissa di depan sana. Dia sedang apa di situ? Batin Imam. Gadis itu terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah menepi ke arahnya. Anissa pun langsung naik ke mobil tersebut. Apa dia masih seperti itu? Batin Imam. Itu bukannya pembantu kamu ya? Tanya Yasmin. Bukan urusan aku, jawab Imam kesal. Yasmin bingung dengan jawaban Imam. Namun ia senang karena Imam tidak peduli pada Anissa. Ia tak tahu bahwa kekasihnya itu sedang kecewa pada gadis tersebut. Kenapa kamu selalu menolak bantuanku dan malah melakukan hal kotor seperti itu? Gumam Imam dalam hati. Ia masih berpikir bahwa Anissa menjual dirinya. Apalagi mobil yang menjemputnya itu adalah mobil mewah.